Kak Riris mau kemana sih pakai helm segala? Mau perjalanan jauh nih kayaknya. Loh. Paman-paman ini kok pada pakai helm juga sih? Hei, kasih tahu Otan dong. Kalian mau kemana? Kalau mau jalan-jalan Otan ikut. Alah, kok malah masuk ke tambak? Jadi mau jalan-jalan gak sih? Bentar. Paman-paman mulai nurunin jaring. Terus Kak Riri sudah membawa penggaris kayu. Otan tahu. Pasti kalian lagi mau ukur panjang jaring kan? Kalau bukan, berarti mau ukur luas tambak. Bener kan? Terus apa dong? Cepat kasih tahu Otan. Walah, ternyata mau panen bandeng toh. Bilang dong biar Otan gak penasaran. Terus kenapa menggunakan helm paman? Kalau Otan boleh tebak, pasti biar gak kepanasan ya? Atau itu dia. Pasti untuk menahan serangan sobat Otan yang satu ini kan? Iya, benar. Kali ini Otan gak mungkin salah. Otan hafal banget kalau sobat Otan ini punya serangan yang berbahaya ketika mereka hendak dipanen. Tuh, lihat sendiri teman. Mereka akan melompat ke sana kemari hanya untuk menyelamatkan diri. Mereka akan lebih agresif ketika mereka merasa terganggu akan kehadiran paman-paman ini. Nah, yang unik dari bandeng ini, ketika ada jaring yang datang untuk menangkap mereka, mereka bukan malah kabur tuh, tapi mereka akan melawannya sekuat tenaga. Kalian bisa lihat kan, mereka akan coba untuk menerobos jaring-jaring tersebut. Sampai mereka kehabisan tenaga dan akhirnya pasrah deh. Sob, besok-besok belajar sama Otan ya. Gimana caranya lolos dari jebakan jaring supaya paman-paman yang mau panen kalian kerepotan. Oh iya teman, kebetulan Kak Riri sudah membawa penggaris nih. Sekarang kita mau ukur seberapa tinggi sih lompatan sobat Otan yang satu ini. Ayo, mari kita ukur. Nah, Tan, ternyata setelah kita ukur berapa ketinggian lompatan dari sobat Otan satu ini, yaitu di atas rata-rata 50 cm. Karena dari tadi udah sering banget ngelompatin kepala aku. Keren banget kan? Ngomongin soal ikan bandeng, sobat Otan yang satu ini merupakan salah satu ikan konsumsi yang cukup populer di Indonesia. Ikan bandeng bisa ditemukan di Samudra Hindia hingga Samudra Pasifik. Ikan bandeng muda biasa hidup di laut selama 2-3 minggu setelah menetas. Ikan ini kemudian bermigrasi ke rawa-rawa bakau yang airnya payau. Kemudian kembali lagi ke laut untuk berkembang biak. Di Indonesia sudah banyak yang membudidaya ikan ini teman. Salah satunya di daerah Jawa Timur, mulai dari Sidoarjo, Gresik, sampai ke Pasuruan. Setiap harinya selalu ada panenan ikan bandeng loh teman. Maklum saja ya, soalnya permintaan akan sobat Otan yang satu ini tidak pernah turun tuh. Saat ini per kilonya saja Rp25.000. Harga ini merupakan harga dari pemilik tambak ya, bukan harga jual di pasar. Untuk sekali panen, biasanya ikan yang didapat itu beragam ya. Mulai dari 2 sampai puluhan ton per tambak, tergantung luasnya.
1 ton itu 1000 kilogram. Jadi bisa kalian hitung-hitung sendiri ya, berapa keuntungan dari bisnis ini. Apalagi nih, ikan bandeng ini terbilang bandel loh. Maksudnya kuat dan gak mudah sakit. Jadi mudah deh merawatnya. Oh iya teman, di Gresik, Jawa Timur, bandeng jadi primadona ketika Hari Raya Idul Fitri tiba. Tidak hanya umat muslim, ternyata saat Imlek, permintaan akan bandeng juga meningkat tuh. Masyarakat Tionghoa percaya mengkonsumsi ikan saat Imlek bisa membawa kemakmuran dan rezeki yang berlimpah. Ikan bandeng yang memiliki banyak duri melambangkan kehidupan manusia yang berliku, sehingga perlu kehati-hatian dan kesabaran demi menikmati hasil yang memuaskan. Ya intinya kita nggak boleh putus asa ya teman dalam menghadapi segala masalah yang ada. Selalu bekerja keras dan jangan lupa bersyukur atas nikmat yang kita dapatkan. Pasti hidup kalian bakalan indah banget ke depannya. Amin. Sobat Otan mau dibawa kemana? Kok dikurung rame-rame kayak gitu? Berhenti! Ayo cepat hentikan mobilnya! Tapi kok itu ada Karaka juga? Karaka ngapain ada di dalam mobil bareng paman itu? Halo Otan. Nggak usah bingung gitu dong, nggak usah panik. Jadi sekarang Karaka nih sama teman-teman klub POM Sembada di Kabupaten Sleman, Karaka mau melepaskan ratusan merpati nih Tan, ya. Ini kita lagi di posisi di daerah apa Mas? Daerah Karanganyar. Ya ampun, gitu toh ceritanya. Bikin Otan panik aja nih. Kirain mau macam-macam sama Sobat Otan. Sobat Otan yang satu ini emang juaranya kalau diajak terbang jarak jauh. Dari Kabupaten Karanganyar menuju Kabupaten Sleman doang sih, gak ada apa-apanya. Hanya berjarak sekitar 70 km. Namanya juga merpati pos, jiwa penjelajahnya sudah ada dari lahir. Ayo Karaka, kalau gitu bantu paman juga tuh pasang tempat minumnya di kandang. Sudah saatnya sobat-sobat Otan ini mengisi tenaga, biar nggak kehausan. Haus apa doyan nih sob? Belum terbang masa udah banyak minum aja. Nanti kalau perutnya kembung gimana? Satu, dua, tiga. Yuhuhuhu. Asiknya bisa terbang barengan. Kompak banget sih kalian sob. Otan sampai terpesona melihatnya. Otan jadi pengen ikutan terbang juga. Tapi bagaimana mungkin? Otan kan gak punya sayap. Sob, Otan nebeng dong. Lepas dari kandang, merpati langsung melesat terbang tinggi. Mereka berkelompok berputar-putar di atas langit, seperti sedang melihat pertunjukan akrobatik ya teman. Berputar di atas bukan berarti mereka kebingungan. Justru situasi ini jadi penanda kalau mereka sedang membaca situasi sebelum menentukan arah kemana mereka harus pergi. Setelah keluar dari kandang, burung merpati akan membentuk koloni di udara, terbang bersama dan berputar-putar mengelilingi langit, seperti sedang konvoi di udara. Merpati yang lebih unggul akan lebih cepat menemukan arah kemana ia harus pergi melanjutkan perjalanannya. Walau begitu,
ada beberapa faktor yang membuat merpati pos terhambat di perjalanan saat kembali ke kandangnya. Antara lain, kondisi kesehatan dan faktor alam. Saat burung merpati pos terbang dalam kondisi tidak sehat, ia akan cepat kekurangan tenaga, membuatnya banyak beristirahat dan berhenti di perjalanannya. Begitu juga saat mereka berhadapan dengan kendala alam, seperti cuaca hujan juga angin kencang. Belum lagi ada kemungkinan bertemu dengan predator alami seperti burung alap-alap. Bisa-bisa gagal pulang kalau begitu. Nah, tiba juga di tempat tujuan. Ratusan merpati pos yang tadi terbang bersama akan pulang ke kandangnya masing-masing. Mereka akan masuk ke dalam kandang melewati finish line. Sekarang teman-teman perhatikan deh, di bawah finish line ini terdapat landing board yang bisa mendeteksi ring yang dipasang pada setiap burung merpati pos. Landing board terhubung dengan ETS atau Electronic Timing System. Saat merpati melewati landing board, ring akan otomatis terdeteksi secara real time di alat ini. Mulai dari jumlah merpati yang masuk, nomor ring, semuanya terbaca lengkap. Wih, canggih juga ya ternyata. Secara teknis seperti ini teman cara berlombanya penghobi merpati pos. Merpati akan kembali ke kandangnya masing-masing, walau diterbangkan dari wilayah yang jauh banget. Siapa paling cepat masuk kandang dengan perhitungan jarak dibagi waktu, dialah pemenangnya. Biar namanya merpati pos, ternyata merpati jenis ini sering berperan sebagai pembawa pesan di waktu perang. Dalam Perang Dunia Pertama, seekor merpati pos yang diberi nama Sher Ami diberikan penghargaan khusus. Selama bertugas dalam perang, merpati ini telah mengirimkan 12 pesan penting walaupun burung ini terluka sangat parah. Wah, benar-benar heroik. Atas jasanya ini, ia dianggap pahlawan oleh Divisi ke-77 Tentara Amerika Serikat. Dan kemudian, ia dianugerahkan medali penghargaan dari pemerintah Amerika Serikat. Setelah meninggal dunia, tubuh Sher Ami diabadikan di National Museum of Natural History di kota Washington DC, Amerika Serikat. Otan mau ingatkan nih, sekarang kan sedang musim hujan. Harap hati-hati dengan... Itu, dia ada di situ. Baru aja Otan mau ceritain, dia udah nongol aja. Ya, itu si nyamuk. Serangga penghisap darah ini sering bikin repot di musim hujan. Musim hujan bikin lebih banyak genangan air. Nah, itu dia tempat kesukaannya untuk berkembang biak. Duh. Ini dia yang Otan takutkan. Tuh lihat, kalau terkena gigitan nyamuk Aedes aegypti, tak jarang pasien harus segera dibawa dan dirawat di rumah sakit. Kalau kalian tiba-tiba demam tinggi selama 3 hari, waspada ya. Bisa jadi kalian terjangkit penyakit yang disebabkan si nyamuk ini. Teman, ada lebih dari 3.000 spesies nyamuk di dunia loh. 2 jenis yang sangat berbahaya, yakni nyamuk Aedes aegypti yang menyebabkan penyakit demam berdarah dan nyamuk Anopheles yang menyebabkan penyakit malaria. Sobat Otan ini memang jadi salah satu serangga yang paling mengganggu. Padahal masa hidup nyamuk itu sangat singkat loh. Si jantan hanya berumur 2 minggu, sedangkan betina sekitar 1 bulan. Teman, nyamuk betina mampu menghasilkan 300 telur. Setelah itu, hanya nyamuk betina lah yang memberi asupan makanan pada telur-telurnya sampai menetas menjadi jentik. Si jentik sangatlah rakus. Ia habiskan waktunya hanya untuk makan. Wah, Kaipah jadi sasaran para nyamuk tuh. Hush. Ayo pergi, menjauh kalian semua. Tapi bukan Kaipah kalau nggak
punya 1000 cara untuk atasi masalahnya. Untuk atasi serangan dan mengusir nyamuk, kita bisa gunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita kok teman. Yang pertama, pakai serai. Bisa dalam bentuk minyak esensial serai seperti ini teman. Tinggal campur minyak esensial serai dengan sedikit air, lalu masukkan ke dalam penyemprot. Tinggal semprot. Dijamin, indera penciuman nyamuk akan terganggu dengan wangi serai. Mereka bakal kocar-kacir deh. Selain serai, lemon dan bawang putih juga ampuh mengusir nyamuk. Taruh potongan lemon di beberapa sudut ruangan. Aroma lemon bakal bikin si nyamuk terganggu. Kasian deh kamu sob. Nah, kalau bawang putih ini untuk kita makan teman. Makan sekitar 2-3 siung dan biarkan tubuh bekerja secara alami. Kita memang jadi nggak nyaman dengan baunya, tapi ditahan ya. Karena bau bawang putih yang menyengat bikin nyamuk enggan datang. Terakhir, yang paling penting nih teman, kita harus rajin menjaga kebersihan lingkungan. Jangan biarkan air menggenang, karena itu adalah tempat berkembang biaknya nyamuk. Salam sehat untuk semuanya.